Saya akan mempresentasikan mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Berikut adalah pembahasan pada kali ini. Pembahasan pertama adalah landasan hukum, kelembagaan, dan tata ruang. Payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Prinsip laksanaannya berlandaskan kemanusiaan, keadilan, perlindungan hak masyarakat, terutama kelompok rentan, cepat dan tepat, serta koordinasi terpadu antar lembaga. Selanjutnya adalah arsitektur kelembagaan. Mengamanatkan pembentukan lembaga komando, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tingkat pusat, serta BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Lalu mitigasi dan perencanaan tata ruang. Sebagai bagian dari prabencana, pemerintah mewajibkan daerah menyusun rencana tata ruang wilayah yang memastikan kajian risiko bencana, di mana fasilitas vital seperti rumah sakit, puskesmas, dan pusat data dilarang keras dibangun di atas besar aktif gempa atau kawasan rawan longsor dan tsunami. Pembahasan selanjutnya adalah siklus penanggulangan dan pedoman taktis, di mana manajemen bencana beroperasi dalam sebuah siklus berkesinambungan yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk prabencana, yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan berfokus pada pemetaan zona rawan, edukasi, penyusunan rencana kontingensi, dan pengembangan sistem peringatan dini. Di tingkat masyarakat, mitigasi ini merujuk pada buku 1 Tanggap Tangkas Tangguh, di mana masyarakat diedukasi untuk mengenali ancaman lokal, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting P3K, senter, air, dan makanan, lalu menyepakati rute evakuasi keluarga serta memahami teknik penyelamatan spesifik seperti prinsip drop, cover, hold on saat gempa. Yang kedua adalah saat tanggap darurat. Fokus utamanya adalah penyelamatan jiwa, evakuasi, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, dan pangan. Pada fase ini diaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana sesuai Peta BNPB nomor 173 tahun 2014, di mana penanganan ini dibagi ke dalam klaster nasional dan Kemenkes mengambil kendali untuk klaster kesehatan. Yang ketiga adalah pasca bencana atau pemulihan, yang meliputi rehabilitasi lingkungan dan fungsi sarana umum, dilanjutkan dengan rekonstruksi pembangunan dan infrastruktur menggunakan prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan aman. Untuk pembahasan selanjutnya adalah regulasi khusus krisis, kesehatan, dan rencana siaga. Ketika bencana terjadi, fasilitas pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan. Hal ini diatur spesifik melalui Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Yang berisi yang pertama, Hospital Disaster Plan atau HDP. Setiap rumah sakit wajib menyusun rencana siaga bencana yang komprehensif untuk menghadapi bencana eksternal seperti korban massal maupun internal seperti kebakaran. Lalu yang kedua, pengaktifan sistem komando rumah sakit. Saat krisis, direktur atau pejabat rumah sakit yang ditunjuk langsung mengambil alih komando dan memecah tim menjadi divisi penanganan medis, logistik, keamanan, dan juga pendataan korban. Lalu yang ketiga adalah SOP penyelamatan data. Pada dokumen HDP juga harus mengatur secara rigid prosedur evakuasi dokumen rekam medis fisik maupun pengamanan server rekam medis elektronik atau RME. Pembahasan keempat adalah manajemen informasi dan pendokumentasian darurat. Yang berisi pertama penilaian cepat atau RHA. RHA sendiri adalah kepanjangan dari Rapid Health Assessment. Nah, pada penilaian cepat atau RHA ini, tim Rapid Health Assessment diterjunkan pasca bencana untuk menilai kebutuhan jumlah tenaga medis, tenda, dan logistik secara real di lapangan. Yang kedua adalah sistem triase, menggunakan metode STAR. Lonjakan korban massal ditangani menggunakan pemilahan sistem STAR, yaitu Simple, Triage, and Rapid Treatment, di mana korban dikategorikan dengan label merah untuk gawat darurat, kuning untuk darurat penanganan bisa ditunda, hijau untuk luka ringan, dan hitam untuk meninggal dunia. Lalu yang ketiga adalah pencatatan minimum dataset, di mana perekam medis
Di garis depan mencatat identitas dasar dengan sangat cepat, berfokus pada hasil triase, keluhan utama, tindakan life saving, dan juga obat esensial. Dan yang keempat adalah pengodean ICD-10 eksternal, di mana perekam medis wajib mencatat diagnosa cedera pada bab 19 beserta kode penyebab luar atau external cause pada bab 20. Contohnya X34 untuk korban gempa, X38 korban banjir, dan X31 untuk paparan panas ekstrim atau heatwave. Di sini kode ini berfungsi untuk menjadi basis pelaporan epidemiologi dan menentukan keabsahan klaim pembiayaan korban. Lalu untuk yang kelima, di sini adalah keandalan sistem TI dan integrasi data nasional. Yang pertama, Disaster Recovery Center atau DRC dan backup data. Rumah sakit yang menerapkan RME penuh wajib memiliki sistem backup data yang terpisah secara fisik dari lokasi utama atau menggunakan layanan cloud standar Kemenkes. Hal ini mencegah hilangnya data riwayat alergi atau tagihan saat server utama rusak akibat banjir atau gempa. Lalu yang kedua adalah prosedur downtime. Harus tersedia prosedur pencatatan manual saat listrik atau jaringan terputus dilengkapi dengan SOP untuk memindahkan data manual tersebut kembali ke dalam SIMRS saat kondisi kembali normal. Lalu yang ketiga adalah integrasi platform nasional. Laporan seperti kapasitas tempat tidur atau BOR, stok darah, obat, dan tenaga medis harus terintegrasi ke sistem pelaporan krisis nasional melalui standar pertukaran data seperti SHIR. SIMRS akan bermuara pada ekosistem satu sehat, di mana memungkinkan pusat komando Kemenkes memantau ketersediaan dan memetakan jalur rujukan secara real time. Lalu kebijakan pendanaan dan fleksibilitas pembiayaan. Pemerintah mengimplementasikan inovasi pembiayaan untuk menanggulangi kerugian ekonomi massal tanpa menguncang stabilitas APBN. Yang pertama yaitu pooling fund bencana atau dana bersama, di mana diatur dalam Perpres nomor 75 tahun 2021 dan operasionalnya dirincikan melalui PMK nomor 28 tahun 2025. Di sini mekanismenya memastikan mekanisme ini memastikan dana dari APBN, APBD, hibah hingga asuransi terkumpul secara berkelanjutan. Nah, dana ini juga memfasilitasi pengasuransian barang milik negara serta penyaluran tepat untuk masa darurat hingga rekonstruksi. Lalu yang kedua adalah dana siap pakai atau DSP. Berdasarkan Perkap BNPB nomor 6 tahun 2008, pemerintah menyiapkan on-call budget yang fleksibel di rekening BNPB khusus untuk tanggap darurat. Dan yang ketiga, pembebasan biaya pasien. Berbekal DSP, seluruh tindakan medis untuk korban bencana di rumah sakit, baik itu pemerintah maupun swasta yang ditunjuk, digratiskan. Rumah sakit tinggal mencatat seluruh tindakan dan mengajukan klaim ke pemerintah daerah atau BNPB dengan syarat kelengkapan administrasi rekam medis yang valid. Terakhir, penutup kesimpulannya, sistem penanggulangan bencana nasional di Indonesia saat ini lebih mengedepankan tindakan preventif dan pengurangan risiko, di mana keberhasilan penanganannya sangat bergantung pada kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tata kelola informasi medis yang tangguh. Penerapan Hospital Disaster Plan atau HDP, kelincahan pencatatan rekam medis darurat, akurasi pengkodean ICD untuk klaim biaya, serta keandalan sistem TI menjadi pilar utamanya. Di sini sinergi utuh antara regulasi, manajemen data, kesehatan, dan pendanaan memastikan pelayanan pasien tetap optimal dan aman di tengah situasi krisis. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun materi ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.